Halo Sobat BMTV, kembali lagi di program kesayangan kita, Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan di kesempatan kali ini Bella sedang berkunjung ke salah satu rumah di Jogja. Rumah produksinya, rumah bakpao Jogja. Seneng banget akhirnya Bella dapat kesempatan untuk berkunjung nih. Oke, dan di kesempatan kali ini juga Bella sudah bertemu dengan ownernya. Yang mukanya udah nggak asing ya, udah terpampang di mana-mana ya di YouTube Prita Mujizat TV. Ada Bu Desi di sini. Halo Bu Desi. Halo. Nggak usah kenalan lagi ya, karena kan sudah tiap Jumat ketemu kan kalian nggak? Oke, kalau boleh, kemarin Jumat kan kita ketemu nih Tante ya. Aku manggilnya Tante aja deh, terus kalau Bu Desi. Ya, nggak apa-apa. Kita kemarin Jumat kan ketemu nih. Mungkin aku udah tahu kan kabarnya Tante Desi itu gimana, tapi mungkin Sobat BMTV belum tahu nih hari-hari ini kabarnya Tante Desi itu gimana, lagi sibukkah, lagi hektik kah atau gimana gitu selain jadi ibu gembala gitu. Ya, kalau hari-hari ini sih bilurnya udah pasti ya, setiap Jumat ya di BMTV. Terus kalau hari Minggu dan hari-hari biasa ya melayani, tapi selain itu juga yaitu usaha rumah bakpao, rumah bakpao Jogja. Gitu. Nah, fun fact ini ya, fun fact Tante Desi ini selain jadi ibu gembala, beliau ini merupakan bisnisman, merintis bisnis dari nol ya bisa dibilang Tante ya, dari nol sampai akhirnya berkembang luar biasa dan ada up and down juga. Mungkin nanti setelah ini Tante Desi bisa cerita gitu, tapi sebelumnya mungkin Tante Desi bisa menceritakan nih rumah bakpao Jogja itu sebenarnya apa sih gitu. Iya, awal rumah bakpao Jogja ya, rumah bakpao Jogja itu ya jelas jual bakpao ya. Jadi saya merintis dari nol. Awalnya tuh bakpao biasa ya, kecil-kecil gitu. Dan terus akhirnya pengen bikin sesuatu yang baru dan jadilah bakpao karakter gitu. Jadi rumah bakpao Jogja ini menyediakan bakpao dengan aneka rasa ya dan berkarakter gitu. Jadi bedanya di situ, berkarakter, bisa request karakter dan segala macam. Gitu. Oke, kalau boleh tahu rasanya apa aja nih Tante? Ada coklat, strawberry, blueberry. Bisa request juga yang lainnya. Oh, bisa request berarti? Bisa. Langsung aja dong guys ya, bisa partai kecil dan partai besar atau ya, siap. Langsung. Semua partai. Semua partai politik bisa. Oke. Nah, awal membangun bisnis ini Tante, ceritanya gimana? Iya, awalnya itu tahun 2014 itu. Jadi udah tahun ke berapa? 8 aja ya. Tahun 2014 itu awalnya malah nggak jual bakpao ya, karena waktu itu saya suami saya lagi pelayanan mission trip dengan Fire Generation waktu itu di Manado ya. Jadi saya ditinggal dengan kedua anak saya dan ibu mertua juga. Saya nggak ada kegiatan waktu itu ya, dan ditinggalin cuman uang secukupnya. Dan waktu itu kira-kira ada sekitar 5 mingguan saya ditinggal gitu, dan dengan uang yang ada waktu itu kira-kira 300.000 kalau nggak salah. Dengan uang yang ada ini saya mikir, ini kalau untuk selama segitu ditinggal ya nggak bakal cukup karena beli susu dan segala macam kebutuhan makan. Akhirnya saya coba jualan kue yang sebisanya gitu. Saya jual kue sebisanya gorengan. Namanya panada, itu asli Sulawesi ya, makanan khas Sulawesi awalnya itu. Jadi saya titip ke warung-warung semuanya, sedikit ya laku seadanya. Tiba-tiba ada pesanan gitu kan, ya mulai ada bisa buat makan gitu selama ditinggal. Nah tiba-tiba lagi doa malam itu kan, saya berdoa, tiba-tiba saya tahu itu Tuhan yang ngomong, Tuhan bicara bahwa ini akan jadi besar. Saya pikirlah
apa maksudnya kok cuman jual gorengan gitu kan. Tapi bukan kamu yang mengusahakannya. Suara itu ngomong seperti itu. Saya hanya percaya saja bahwa itu Tuhan. Itu Tuhan. Akhirnya saya terus mengerjakan dengan setia sampai suami saya pulang waktu itu, dan saya mencoba untuk bakpao. Habis dari situ saya mencoba untuk bakpao karena kayaknya gorengan kurang laku. Saya coba bakpao. Nah, tiba-tiba suatu saat itu ada di Facebook itu ada gambar bakpao karakter. Nah, bakpao karakter suami saya tuh nunjukin, ini loh bagus, kamu bisa nggak bikinnya, gitu kan? Bisa nggak bikinnya? Saya cuma bilang ya bisa gitu. Padahal belum pernah bikin. Ya padahal belum pernah nih. Iya. Nah itu zaman belum ada WA, zaman BBM tahun segitu. Sudah diambil gambar itu dan dipasang di status BBM gitu. Tahu-tahu kok banyak yang pesen, ada yang pesen. Wah, ini belum pernah nyoba tapi sudah terima orderan gitu kan. Saya sampai ya Tuhan ini gimana, tapi ya sudahlah. Akhirnya saya ingat waktu itu di dapur, itu saya berdoa sama Tuhan, saya angkat kedua tangan saya, Tuhan, urapi kedua tangan saya bisa mengerjakan ini. Akhirnya hari itu juga saya coba dan jadi. Jadi, dan sampai sekarang itu berkelanjutan, akhirnya ada yang pesen sampai hari ini. Gitu. Luar biasa. Itu tapi Tante Desi ada basic bisa masak kan, tapi bisa masak ala rumahan. Gitu. Ya, kalau basic sih dulunya itu mama pernah bukan pabrik roti sih, cuman memang usaha roti pernah. Cuman waktu itu saya masih dari SMP, SMA, itu sampai mama punya 7 karyawan juga. Tapi saya kan masih segitu belum ngerti apa-apa, bahkan nggak tahu resepnya kayak gitu. Ya paling cuman pegang adonan itu aja. Terus bisa jadi adonan bakpao itu kan internet masih kayaknya nah itu pasti lucu sih. Itu untuk adonannya sih saya waktu itu kan tante saya yang di Sulawesi itu pinter bikin kue. Nah saya coba tanya dia dulu gitu. Caranya gimana akhirnya. Dan nggak ada ukurannya juga, dia cuma ngomong segini gini, pokoknya bahannya ini. Saya coba aja gitu pakai takaran yang seadanya, sendok dan segala macam, dan ya terus menerus saya belajar dan akhirnya sampai sekarang. Based on feeling, guys. Luar biasa sekali. Kalau udah dikaruniai sama Tuhan tuh kadang mau nggak pernah aja pasti berhasil gitu loh. Luar biasa. Tapi aku dengar sempat rumah bakpao itu sempat mau dimatikan. Itu ceritanya gimana nih Tante? Itu beberapa kali bahkan. Kenapa? Itu. Jadi ketika kami ke Jogja kan merintis gereja RCC, kan waktu itu cuman berdua yang ngerjakan, saya dan suami, dan itu selalu tarik menarik dengan pelayanan. Itu jadi ketika ada pelayanan ya harus ditinggal, tidak mengerjakan, dan kalaupun mengerjakan itu benar-benar dengan tenaga dan waktu yang sangat-sangat sangat-sangat menyusahkan, karena memang tarik menarik gitu. Dan kami waktu itu lagi benar-benar mencari, kalau dikatakan sih panggilan sih, tapi ya itulah gitu, masih mencari-cari itu. Ini antara mau melayani full apa mau terus usaha gitu. Tapi saya yang terus berpegang dengan janji itu, yang suara itu saya dengar malam itu. Saya percaya bahwa itu Tuhan. Akhirnya saya dan suami saya terus seperti suami saya bilang udah ini selesai aja, karena memang nggak bisa lagi kayak gitu. Sampai pernah sudah dibungkus mesin itu pun mesin dikasih orang. Ada yang berkati kita itu. Mesin udah dibungkus, kita sudah berhenti, pokoknya berhenti itu hampir berapa bulan gitu. Ya memang Tuhan pelihara sih, tetap bisa makan meskipun ya beda ketika ada penghasilan gitu kan. Nah, tapi terus berjalan waktu sampai benar-benar saya berdoa dan akhirnya saya minta karyawan. Saya minta karyawan sama Tuhan.
waktu itu saya ingat kita pindah rumah di rumah yang baru. Tuhan, saya minta karyawan untuk kali ini. 2 hari saya di rumah yang baru itu ada orang datang cari kerja. Wow. Ya, namanya Mbak Pon itu. Wow. Halo Mbak Pon. Dia cari kerja dan dia bertahan sekitar ada 2 tahun. 2 tahun dia kerja. Akhirnya kita punya 4 karyawan. Wow. Punya 4. Saat itu ya? Iya, saat itu sebelum COVID ya. Nah, setelah COVID akhirnya waktu COVID langsung pasarannya turun. Turun, saya nggak bisa gaji mereka. Saya nggak bisa gaji mereka 4 orang ini, dan saya pikir Tuhan ini gimana kalau saya mau pecat mereka, kasihan juga. Akhirnya saya memutuskan, karena waktu itu saya juga merintis yayasan ya, bukan merintis yayasan sih, maksudnya cabang yayasan di Jogja ya. Akhirnya saya dan suami berdoa, kami dapat pernyataan Tuhan segala macam, dan kami sepakat untuk memberikan itu kepada mereka. Wow. Jadi saya bilang, sudah ini bawa ke rumah kalian yang ngerjakan, buat makan kalian, karena saya nggak bisa gaji. Kalau ada sisa, nggak apa-apa buat saya, tapi kalau enggak ya buat makan kalian. Akhirnya mereka jalan seperti itu. Dan ada berapa bulan ya, pokoknya selama pandemi awal-awal itu mereka jalan ya gitu, sampai kayaknya baru ya bisa makan lah buat mereka. Bisa makan buat mereka gitu, sampai akhirnya mereka, Mbak Pon ini harus pulang ke tempat asalnya, dan Mbak Pon itu tutup lagi. Aduh, itu tahun 2020 berarti. Iya. Wow. Mbak Pon tutup lagi. Akhirnya saya waktu itu saya ngalami sakit, ya sakit ada berapa bulan. Setelah saya sembuh, kok dorongan hati saya tuh kuat lagi, ayo bangkit lagi, bangkit lagi. Keadaan COVID sudah mulai, ya masih sih, tapi agak-agak lumayan ya. Akhirnya saya ambil keputusan bawa semua lagi barang-barangnya ke rumah. Akhirnya kami yang di home ini merintis lagi. Kami mulai lagi dari awal. Itu tahun berapa Tante berarti? 2021. 2021 kami mulai lagi, dan sudah berjalan pasaran sudah ada lagi sampai beberapa bulan kemarin ini. Tarik menarik lagi. Kenapa? Dengan pelayanan, karena memang nggak ada karyawan waktu itu ya. Akhirnya kami berhenti dulu. Nah, itulah Pak Paudi berapa kali berhenti, hidup lagi saya juga heran. Akhirnya kami memutuskan untuk tahun 2021 ini cari karyawan lagi, dan puji Tuhan sekarang sudah berjalan lagi, dan pasarannya sudah lebih banyak lagi. Luar biasa sekali. Itu kayak apa ya, kayak Tante Desi dan Om Sigit suaminya gitu kan, itu kayak wis nggak usah ngerjain juga nggak apa-apa gitu ya, kayak istilahnya kayak gitu, tapi sampai akhirnya sama Tuhan dikasih terus gitu ya. Kayak ini harus diselesaikan, ini harus dikerjakan nih gitu ya. Malah bisnisnya yang ngejar ya. Ini yang aneh gitu. Biasanya kita yang ngejar bisnis supaya piye carane itu bertumbuh. Ini setiap kali dimatikan malah tambah pesat, dimatikan malah bertumbuhnya makin luar biasa. Itu dengar-dengar juga udah yang kerjasama itu sudah sampai mana nih Tante? Iya, kami ada kerjasama dengan Imadeo, gitu ya, dengan Imadeo, dan itu luar biasa sih menurut saya. Memang itu pekerjaan Tuhan kayak gitu. Jadi saya juga nggak nyangka bisa seperti ini kayak gitu. Akhirnya kita ada di bawah naungan PT Imadeo itu sekarang gitu, dan juga punya karyawan sekarang sudah, dan sudah di Jogja ini sudah ada sekitar 90 titik untuk rumah bakpao. Wow, di Jogja 90 titik, itu gede loh. Wow, tapi masih bisa lebih gede lagi sih sebenarnya sih. Luar biasa untuk struggle yang luar biasa ini sampai akhirnya
menempati titik 90 ini luar biasa sih. Maksudnya Tuhan bekerja ini, aku percayanya ini bukan keinginan kita sih. Iya, benar. Tapi memang Tuhan tuh kayak mau bekerja lewat rumah Pak Pau ini. Iya. Tapi kadang orang itu sedikit strict ya ketika kita bicara soal bisnis. Iya. Kadang Tuhan tuh bicaranya lewat ya suara Tuhan, lewat hamba Tuhan dan sebagainya, bukan lewat bisnis. Tapi dari ceritanya Tante Desi ini membuktikan bahwa Tuhan itu bisa bicara lewat apapun kok, bahkan bisnis kalian juga gitu. Mungkin ini ceritanya juga bisa menginspirasi Sobat BMTV dimanapun kalian berada gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari struggle yang seperti itu, mungkin Tante Desi merasakan yang suka dukanya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Iya. Kalau suka dukanya itu apa ya, banyak ya. Mau dukanya dulu apa sukanya dulu? Terserah dong. Iya, karena gini, satu hal ini saya percaya janji Tuhan, tapi untuk mengerjakannya kan nggak mudah. Bahkan ada saat-saat tertentu yaitu pengen berhenti, pengen matikan tadi itu, tapi ya karena Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Wow. Itu. Dan sampai sekarang saya juga merasa bersalah ya, karena memang ya itu sebenarnya memang anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kenapa kok mungkin pada berpikir ya, teman-teman mungkin berpikir apa hubungannya dengan Tuhan kok dengan bisnis ini gitu ya, ada apa sebenarnya kayak gitu. Bukan hanya bicara tentang uangnya sih kalau saya, tapi ketika rumah bakpao ini ada, itu mengumpulkan banyak orang. Dalam arti beberapa anak tiba-tiba dikirim sama Tuhan lewat rumah bakpao ini. Yang awalnya mereka cuma mau kerja, tapi mereka mengalami Tuhan. Yang awalnya mereka cuma pengen iseng-iseng bantu, tapi di sana mereka mengalami Tuhan. Kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang kami ketemu dengan kami itu channelnya ya lewat rumah bakpao, kayak gitu. Jadi ya saya percaya itu caranya Tuhan, itu caranya Tuhan, dan akan semakin banyak orang yang akan dikirim untuk entah itu sebagai bekerja di rumah bakpao ataupun Tuhan kirim lewat rumah bakpao ini dengan cara yang ajaib. Saya percaya itu semua untuk menggenapi rencana Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau kita bicara soal duka pasti banyak ya. Kalau duka pasti banyak, dan itu mungkin kalau disebutin satu persatu ya pasti ada gitu ya. Tapi banyak sekali. Kayaknya yang diceritain yang suka ini bukan lebih ke suka sih, tapi apa ya bahasanya ya? Lebih ke iman gitu ya. Percaya bahwa dari rumah bakpao ini, dari bisnis yang kecil ini, Tuhan tuh bisa pakai untuk mengumpulkan keluarga gitu. Ya, bisa dibilang ya. Luar biasa sekali. Ini mungkin bisa jadi catatan juga buat Sobat BMTV yang lagi merintis bisnis apapun itu. Pastikan kalian mengerjakan bisnis itu ya, Tuhan bicara apa nih untuk bisnis ini gitu ya. Biar apa? Biar ya kita jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga gitu. Wow. Oke. Kalau Tante Desi boleh menyebutkan beberapa hal, harapan untuk rumah bakpao Jogja ke depan nih, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu kalau harapannya apa nih? Kalau harapannya kita sih, kenapa kok pakai nama rumah bakpao Jogja ya? Karena memang kita pengen ini rumah bakpao ini menjadi salah satu oleh-oleh dari Jogja. Wow. Ya minta bantu doa aja untuk dan ya akan lebih banyak orang yang akan dikirim. Itu yang paling penting buat saya. Karena ketika bicara bisnis itu kan, kalau menurut saya bukan hanya sekedar uangnya, tapi justru orangnya yang mengerjakan. Wow. Kadang kalau kita bicara bisnis kan ya udah goalsnya mungkin berkembang nih, gede nih, atau mungkin dapat income yang lebih banyak nih dan sebagainya. Tapi ini yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga nih buat kita. Malah Tante Desi ini menginginkan lebih banyak orang yang masuk ke sini dan bisa mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu yang penting gitu loh. Kalau udah melenceng ya mungkin beda lagi ceritanya gitu. Tapi goalsnya Tante Desi ini luar biasa, dan mungkin bisa jadi contoh juga untuk Sobat BMTV di luar sana. Ada harapan lain mungkin Tante?
Harapannya bisa ke kota-kota bukannya Jogja. Sebenarnya kita sudah punya beberapa kota, tapi ini kita lagi fokuskan untuk Jogja dulu. Jadi Jogja yang akan dipenuhi dulu, penuhi dengan Mbak Pau. Nanti kita akan ke kota-kota yang lain. Wow, amin. Doakan saja. Amin. Oke, kalau Sobat BMTV pengen nih Tante, pengen beli misalnya. Nah itu lewatnya gimana? Apakah di luar kota bisa? Nanti sistemnya gimana? Iya. Awet atau enggaknya? Nah itu. Iya bisa. Kalau di luar kota bisa. Untuk pesan saya Rumah Bakpo juga ada IG-nya ya, Rumah Bakpo Jogja. Oke. Nanti di situ bisa teman-teman mungkin bisa lihat karakternya, bisa request karakter. Itu mungkin untuk pembelian untuk yang luar kota bisa pakai minimal pembelian. Oke. Ya kayak gitu. Dan pengirimannya. Kalau di kulkasin sih bisa awet 1 bulan bisa. Oke. Nanti langsung DM di Rumah Bakpao Jogja Instagram. Yes. Nanti Mimin yang bales ya. Mimin yang bales, nggak tahu Miminnya siapa, apakah Tante Desi langsung. Nah, itu kita nggak tahu ya. Nanti langsung aja kalau pengen tanya-tanya bentuknya seperti apa. Mungkin nanti ada footage-nya juga yang bisa ditampilkan di video berjalan ya kan. Tapi kalau kalian pengen tanya-tanya lebih dalam lagi gitu kan tentang Rumah Bakpao Jogja, nanti pesennya gimana, sistemnya gimana, pembayarannya gimana, nanti langsung aja DM di Instagramnya @rumaHbakpaoJogja gitu. Oke, pesan terakhir nih Tante untuk Sobat BMTV yang mungkin lagi merintis bisnis atau mungkin bisnisnya udah gede atau mungkin ya soal bisnis, boleh langsung silahkan Tante. Iya, pesannya setiap kita itu memang punya benih ya dari Tuhan. Meskipun terkadang itu hanya sangat terlalu kecil, ya sampai mungkin kita sendiri nggak bisa lihat, nggak bisa sadar itu. Tapi itu pasti ada, Tuhan taruh itu, entah itu bisnis, entah itu apapun gitu. Tapi itu benih yang dari Tuhan. Gitu. Dan ketika itu sesuatu yang dari Tuhan, pegang itu, kerjakan itu. Saya percaya dengan firman Tuhan setiap ada perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Itu jangan pernah ketika mengalami turun, mengalami banyak hal, engkau belum kalah kalau engkau tidak berhenti. Ya, gitu. Terus aja sampai digenapi setiap janji Tuhan. Wow, luar biasa. Setia dengan perkara kecil, jangan berhenti. Kalau apa tadi? Yang penting jangan pernah berhenti. Iya. Kalau kita itu nggak bisa disebut menyerah kalau kita itu nggak berhenti. Iya, benar. Mungkin kita gagal di part-part tertentu gitu ya. Tapi ketika kita bangkit lagi, yaitu kita nggak disebut apa ya, gagal sebenarnya. Kita cuma lagi masuk ke pembelajaran aja gitu. Jadi buat Sobat BMTV, ini pesan yang luar biasa. Sebenarnya pesan dari semuanya itu kayaknya balik lagi ke firman Tuhan, apapun yang kita lakukan ya Tante. Ini luar biasa banget. Jadi kita harus berpegang sama Tuhan nih, jangan sampai kita malah berpengharapan sama mamon gitu ya. Benar. Biar kita nggak salah fokus. Oke, terima kasih sekali lagi Tante Desi yang sudah mengizinkan kami untuk berkunjung di Rumah Bakpao Jogja. Ini luar biasa. Sampai ketemu besok Jumat. Kita ketemu terus. Iya, di bilurnya ya, langsung aja nonton. Oke, akhir kata nih. Bella pamit undur diri dan Tante Desi juga pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi juga untuk Sobat BMTV yang sudah nonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share juga video-video yang ada di Berita Mukjizat TV. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya juga di @beritamukjizat dan Instagramnya Rumah Bakpao Jogja. Jangan lupa di follow ya. Kalau pengen pesen langsung aja ke sana gitu kan. Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng merahnya juga yang ada di pojok sana gitu, biar nggak ketinggalan video-video yang ada di Berita Mukjizat TV. Oke, dan sampai di sini dulu perbincangan kita sore hari ini, ngobrol kita sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Sobat BMTV dan sampai jumpa. Berita Mukjizat TV.